Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ki Agus Muhammad Alamsyah. Saya Muhammad Ferdiansyah. Saya Anggidi Cahyani. Saya Ibnu Khaldun. Saya Nadia Selvi Madani. Saya Riandi Chandra. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi demokrasi Pancasila dalam era reformasi. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berdasarkan religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri dan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada domisili mayoritas atau minoritas. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Kebebasan atau persamaan. Kebebasan atau persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan, semua orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Yang pertama, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan yang kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Yang ketiga, ada pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Yang pertama, dijelaskan dari pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab itu Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif. Yang kedua, Badan Kehakiman atau Peradilan yang bebas dan merdeka. Yang ketiga, prinsip negara hukum. Yang keempat, jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas. Yang kelima, sistem dui partai atau multipartai. Yang keenam, pemilihan umum yang demokratis. Yang ketujuh, prinsip mayoritas. Dan yang terakhir, ada pers yang bebas. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi. Awal mulanya terbentuk masa reformasi. Yang pertama, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Yang kedua, krisis moneter tersebut membawa akibat pada krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Yang ketiga, terjadinya kerusuhan-kerusuhan di Indonesia. Dan yang terakhir, akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soekarno terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Indikator beralihnya kepemimpinan nasional dari Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua pada masa pemerintahan Habibie. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diberlakunya sistem multipartai dalam pemiluan tahun 1999. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi. Di masa reformasi ini juga terdapat peningkatan prinsip-prinsip demokrasi yang terpenting, yaitu jaminan penegakan hak asasi manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, amandemen pertama tahun 1999, yang kedua amandemen kedua tahun 2000, yang ketiga amandemen ketiga tahun 2001, dan yang keempat amandemen keempat tahun 2002. Karakteristik pelaksanaan demokrasi secara umum pada masa reformasi. Yang pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Yang kelima, dalam pengambilan sebuah keputusan mengutamakan adanya musyawarah demi mencapai mufakat. Dan yang terakhir, nomor 6, memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah keputusan yang dihasilkan dalam sebuah musyawarah. Perbandingan masa Orde Baru dan masa reformasi.
Pada masa Orde Baru, pada bidang sosial, kebijakan publik yang ada kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat, bahkan cenderung untuk kepentingan penguasa atau kelompok tertentu. Pada bidang ekonomi, tidak mengalami perubahan yang signifikan dari masa Orde Baru. Dan pada bidang politik, jumlah partai politik yang banyak ditata menjadi 3 partai besar. Sedangkan pada masa reformasi, pada bidang sosial banyak pengangguran akibat krisis moneter yang terjadi. Pada bidang ekonomi, kebijakan untuk memperbaiki kestabilan ekonomi belum terlalu signifikan dilakukan. Dan pada bidang politik, pemilu sudah dilaksanakan dengan memilih MPR, DPR, dan DPRD. Jadi kesimpulan presentasi pada diskusi kami yaitu konsep demokrasi Pancasila tidak bersumber dari paham individualisme yang berkembang di Barat, meski tak bisa ditampil nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi di Barat, seperti kesetaraan hak warga negara, kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi yang utama, berpengaruh kuat terhadap pengayaan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dimunculkan adalah demokrasi berdasarkan dalam kebersamaan dan kekeluargaan. Substansi dari demokrasi model ini adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa. Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan politik dan kebiasaan tolong-menolong atau gotong royong. Praktek demokrasi Pancasila di Indonesia itu bercorak pada nasionalisme religius, bukan kepada nasionalis sekuler. Hal ini dapat kita lihat pada sila pertama, Pancasila yang mengakomodasikan nilai-nilai keutuhan atau ketuhanan dalam ideologi negara sebagai landasan dasar berbangsa dan bernegara. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.